Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita seperti biasanya berdoa dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam kegiatan nanti dipermudah ya, dan juga semua yang kita lakukan selalu bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Yongki ingatkan kembali ya, karena kita bertatap muka lewat HP ini ya, kalian harus lebih rajin untuk belajar, lebih rajin untuk membaca buku ya. Jika kurang paham bisa meminta bantuan keluarga ataupun WhatsApp ke nomornya Pak Yongki ya. Nah, saya ingatkan, jika kalian ada urusan atau kepentingan bersama keluarga untuk pergi keluar rumah, jangan lupa memakai masker, sering mencuci tangan menggunakan sabun ataupun juga hand sanitizer ya, karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus dan kapan virus itu menempel pada kita ya. Saya ingatkan itu, tolong dipahami dengan baik. Nah, kita langsung ke materi ya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah ilmu pengetahuan sosial tema 1 pada subtema 2 ya. Tetap pada tema 1. Lanjut. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Sama Pak KD dengan sebelumnya ya, karena ini luas sekali ya KD ini. Jadi kita pelajari hampir setiap minggu atau setiap kali pertemuan. Pada subtema 2 ini, pada pembelajaran yang kedua adalah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Artinya karena posisi yang strategis ini, setiap negara mempunyai penghasilan yang bagus atau karena letak geografisnya ini sangat baik digunakan untuk berbagai macam kerja ya, atau menghasilkan. Next, kita mulai dari negara Brunei Darussalam ya. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Nah, untuk negara ini ya, Brunei ini negaranya kecil, terkecil kedua setelah Singapura. Akan tetapi negara ini sangat makmur karena mempunyai minyak bumi dan gas alam. Di Asia Tenggara, di antara 10 negara tadi ya, Brunei ini mempunyai pendapatan per kapita. Lanjut untuk Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian
sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke beberapa negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini ya. Selain Indonesia, di ASEAN juga ada negara kepulauan. Maksudnya negara tersebut terdiri dari berbagai pulau ya. Mata pencariannya adalah pertanian ya. Itu tadi contohnya hasil taninya apa saja. Negara yang ketiga adalah negara Indonesia ya. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, berdasarkan penjelasan tadi ya, Indonesia ini negara yang sangat kaya raya ya. Dari segi itu sumber daya alamnya ya. Nah, dari sumber daya alamnya mengekspor minyak, gas bumi, tekstil, produk dari kayu. Kalau produk dari kayu ini otomatis berhubungan dengan hutan. Nah, Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai hutan sangat luas. Di mana Pak letaknya? Di Pulau Kalimantan ya. Di situ masih banyak hutan-hutannya ya. Terus keindahan alam. Nah, keindahan alam di sini banyak ya, mulai dari pantai, pegunungan, dan yang paling terkenal di Indonesia itu adalah pantai yang ada di Bali ya. Terus juga keanekaragaman yang ada di Papua. Di pantai sana itu terkenal dengan keindahan pantainya dan juga itu ikan dan terumbu karangnya. Next, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet ya. Karena adanya sungai ini, penduduk yang ada di Kamboja bercocok tanam. Yang paling besar adalah atau yang paling banyak adalah padi dan juga karet. Negara selanjutnya adalah Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos ya. Penghasilannya apa Pak? Sama, rata-rata di Asia Tenggara itu menghasilkan padi ya. Lanjut. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan juga perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Nah, peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional ya. Jadi untuk negara yang ada di ASEAN, Malaysia ini termasuk mengalami pertumbuhan tercepat karena mereka mampu untuk memperdagangkan bahan-bahan kimia ataupun produk dari kayu ya, ataupun juga minyak dan gas bumi ke pasar internasional.
negara selanjutnya adalah Myanmar. Ya, Myanmar mata pencarian utamanya adalah pertanian, perkebunan dan juga pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara ya. Ingat, salah satu negara penghasil padi terbesar, bukan berarti Myanmar ini yang paling banyak menghasilkan padi ya. Lanjut. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit terramai di Asia. Nah, penghasilannya apa, Pak? Penghasilan negara Singapura itu terletak pada pariwisatanya, ya. Karena untuk semua negara yang ingin bepergian lewat jalur laut itu pasti singgah di Singapura. Negara Thailand. Nah, Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Nah, karena penghasilan terbesar negara ini adalah pertanian. Salah satunya yang paling besar adalah padi. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan juga industri merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan negara. Yang saya beri contoh, gambarnya adalah patung Buddha tidur. Negara yang terakhir adalah Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, dilihat pada gambar itu seperti yang ada di Indonesia juga ya. Ada rumah terapung ya. Keren sekali itu. Nah, ada tugas ya. Tugasnya kalian mengamati dua negara. Di situ ada lingkaran, kalian cari sumber pendapatannya, mata pencariannya dari dua negara tersebut. Nanti yang sama ditulis di tengah-tengah seperti kemarin lusa. Bisa nggih? Tadi sudah saya contohkan. Dan jika kurang jelas bisa kalian baca di buku paket subtema yang kedua. Untuk kata mutiara hari ini adalah orang tulus rizkinya tidak akan putus-putus. Orang ikhlas rizkinya mengalir deras. Insya Allah seperti itu. Sekian, terima kasih. Tak goyang-goyang gak kena ya baru. Wah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tadi sudah belajar dan juga memahami materi hari ini. Saya harapkan semuanya bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jikalaupun tidak tepat waktu, tetap saya tunggu, tapi diberi alasan ya kenapa sampai telat ya. Dan saya ingatkan kembali, tak lupa saya ingatkan ya, untuk selalu rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan ya. Pak, saya di rumah saja ya. Kalau seperti itu tetap rajin untuk cuci tangan menggunakan sabun ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ya selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akhiri pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.